silat itu kalau orang dulu memang nggak jauh dengan tenaga dalam atau batinia gitu kan, seperti al-hikmah. Itu orang dulu pasti punya. Pada saat dia narik, saya maju. Nah itu, baru saya masuk tangan, saya ambil lehernya, saya banting, saya ambil tuh dia punya celuritnya. Saya kalungin dia tuh, akhirnya 2 kabur. Tiba-tiba pas saya lagi jalan keluar, itu dibalok di belakang tuh. Dibalok abang? Maksudnya pakai kaso. Pakai kaso, Masya Allah. Nah, memang sempat kena gitu kan, kaget gitu. Pas saya berbalik, tiba-tiba megang celurit sama mandau waktu itu kan. Gitu. Memang saya sempat kebacok juga gitu. Oh, kebacok bang? Kebacok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi ya guys dengan saya Zulfikar Dahlan dalam acara Tanya Ahlinya ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih guys. Ini adalah episode kedua dari Tanya Ahlinya. Nah, kita bicara sekarang ini bicara soal budaya, bicara soal bela diri, ya gitu. Jadi ada budaya dan ada bela diri gitu ya. Nah, hari ini narasumber kita adalah Bang Hasan. Selamat malam, assalamualaikum Bang Hasan. Waalaikumsalam Bang Jo. Ya, jadi teman-teman semua ini Bang Hasan. Nah, bela diri apa dan budaya apa? Kita lihat yang satu ini. Habib Hasan Al-Masrur, dia komandan Brigade Jawara Betawi wilayah Jakarta Timur, tapi dia main ke Jakarta Selatan karena simpati bahwa ada halal bihalal. Dia aliran dari Rompes Cipecut, aliran salah satu aliran asli dari anak condet. Jadi di condet itu banyak aliran bela dirinya, hampir puluhan. Nah ini salah satu yang namanya aliran bela diri Rompes Cipecut. Ya, kumpul semuanya. Guys, ya, kalian sudah lihat kan tadi cuplikan ya. Kita bicara soal silat condet. Betul ya Bang? Betul. Ya, jadi di sini macam-macam banyak ya guys. Jadi memang kita spesifikasikan. Jadi jangan sampai juga ada anggapan bahwa segala macam silat itu sama. Nah, ini masing-masing daerah tentunya punya ada ciri khas dan kekhususan tersendiri. Dari caranya, kemudian dari metodenya ya Bang Hasan ya. Mungkin ya. gitu ya Bang ya. Betul. Bang, boleh sedikit cerita nggak Bang? Ini cerita soal silat condet itu bagaimana Bang? Ya, kalau silat condet sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya silat condet itu luas sebenarnya, banyak gitu. Karena setiap pelosok itu kategori condet kan ada condet batu ampar, ada condet boleh kambang, ada condet kampung gedong, ada pun condet keramajati gitu. Jadi banyak gitu. Jadi kalau kita sebut silat itu memang condet itu baku silatnya gitu. Dulu kan namanya main pukul. Gitu. Main pukul ya. Main pukul, belum ada nama ciri khasnya, Ya. masih dibilang main pukul gitu. Oh, jadi kalau sekarang main pukul kita main dipukul Pak ya, Bang ya. Kalau di sana justru main pukul itu bukan kita main pukul, tapi sebenarnya itu nama istilah ya gitu. Istilah main pukul. Sekarang kan ada alirannya, ada misalnya ada Rompes Cipecut, ada misalnya cengkrik, gitu, cipitik, ada serak, ada beksi. Itu kan banyak aliran. Oh, banyak hampir alirannya 330 aliran. 200? Nah, 330 aliran itu 330 se-Jabodetabek. aliran di se-Jabodetabek. Kalau khusus untuk silat di condet sendiri ada berapa aliran? Banyak sebenarnya, dari aliran-aliran banyak, seperti ada aliran Iposi. Itu sepuh condet juga, namanya Wak Nu Rosid, namanya Wak Nu, yang dijuluki panggil Wak Nu. Itu ada juga dari almarhum Selo Macan. Itu almarhum Bang Ucin. Ada juga perkumpulan di condet yang tergabung silat itu di wadah Muara Condet. Itu banyak alirannya, ada Bandul Potong, ada juga dari Haji Ridwan, terus ada juga dari alirannya Mbak Janung gitu. Sebenarnya banyak di condet gitu, termasuk Rompes Cipecut gitu. Yang pernah gurunya itu Babe Saman yang pernah ngajar di Belgia dulu.
Oh gitu. Nah, kebetulan dia juga salah satu gabungan 7 pendekar ini yang dinamakan Putra Betawi. Nah, Putra Betawi ini yang pernah ngebentuk IPSI dulu. Salah satu Edi Alam Paraya, Babe Zakaria, termasuk Babe Saaman gitu. Itu tahun 73 itu. Nah, akhirnya saya punya guru Babe Yahya belajar sama beliau. Dari keluarganya itu kan ada Babe Aing, ada Babe Oji, dan banyak yang lainnya orang Condet itu belajar di Rompes Si Pecut. Dulu namanya Rompes, karena saya kan alirannya Rompes. Nah, karena Rompes ini ada paduan teknik main pukulnya, itu ada namanya BB Utama. Nah, dipadukan silat itu jadi Rompes Si Pecut. Karena pecutnya punya Utama, Rompesnya punya Babe Saman. Itu aliran Condet gitu. Sebenarnya banyak sih aliran Condet itu yang tidak mau disebutkan. Gitu. Karena bahasa gini, Condet itu pada saat dia belajar silat, itu tahun 70-an itu nggak boleh tuh kita belajar terbuka. Nggak boleh. Karena apa? Itu kan kalau dulu kan antara Condet ini pernah ada gedong dengklek Belanda pada situ, kita kalau latihan silat tuh ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan pemberontak. Gitu kan? Iya, betul, makanya betul. diam-diam di kebun salak, di dapur, di belakang rumah gitu. Jadi ada bahasa, ngapain sih silat untuk tunjukin? Lu tonjol-tonjolin. Itu kata orang dulu. Iya. Karena silatnya artinya kan buat diri kita gitu. Ya kita bilang kalau silat itu kan sekarang ini siar. Bagaimana caranya kita siar budaya, mengangkat kampung kita dengan silat. Dengan ciri khas itu, dengan baku. Misalnya si Pulan naik silat, dipanggil gitu kan. Kita panggil si Pulan dengan silat ini, asli Condet misalnya, Bang Hasan, Rompes Si Pecut. Tinggal di Condet, keangkat perguruannya, keangkat kampungnya gitu. Jadi ngebawa sendiri tuh dengan ciri khas permainannya dan kampungnya. Sekarang adalah siar. Siar ya, Bang. Siar namanya, siar budaya. Sebelum masuk ke sana siar budaya nih, Bang. Iya. Jadi teman-teman ya, sebelum istilahnya populer silat itu rupanya di Jakarta itu istilahnya lebih kepada main pukul ya, Bang ya. Main Itu ya, pukul. jadi main pukul. Tapi kalau sekarang main pukul konotasinya negatif, tapi kalau di sana adalah main pukul itu adalah semacam bela diri ya gitu ya, Bela Bang. diri. Gitu ya, seperti itu ya, Bang ya. Nah, jadi kalau di silat, Bang, silat itu ya, Bang, itu banyak tekniknya juga, Bang, atau setiap aliran punya teknik tersendiri, atau ada nggak sih teknik yang sifatnya udah umum, hampir sama gitu, atau bagaimana, Bang? Kalau kita bicara teknik itu sebenarnya awal dasar teknik ya kuda-kuda. Oh, oke. Kuda-kuda ya seperti menunggangi kuda gitu. Nah, teknik kan sebenarnya aplikasi jurus sebenarnya. Seperti teknik menangkis, memukul, menendang, memutar, mengunci, itu teknik kayak gitu. Sebenarnya kalau silat itu kan baku. Jadi orang condong dengan gaya silat, dulu kan main pukul, sekarang arahnya ke seni, yaitu muatan lokal, termasuk tradisi gitu kan. Iya, betul. Nah, artinya silat itu pada saat dia bermain dengan bakunya, dia punya perguruan atau dia punya silatnya, jadi bermacam-macam teknik. Dia baku dengan silat, tapi kalau dia punya teknik, namanya aplikasi. Cara mengunci, terus dia cara misalnya supaya dia nggak berontak. Ada orang jurus itu mematikan, ada melumpuhkan gitu. Karena silat Betawi ini adalah main pukul yang dibilang dikategorikan itu mematikan. Nah sekarang kan dikembangkan, namanya seni. Pada saat dia main silat, itu seni yang dikasih tahu dengan gaya silatnya. Tapi pada saat dia masuk teknik, itu dia aplikasi. Jadi cara nguncinya, misalnya teknik dimukul, dinangkis, dendang, itu segala macam teknik macam-macam. Tapi di dalam inti silat itu ada aplikasi. Oh, ada aplikasi. Gak mungkin orang dipukul ditangkis, gak Ya. mungkin. Tapi bagaimana caranya melumpuhkan. Misalnya dipukul tangkis begitu, diputar tangannya kan, Ya. terus dikunci misalnya. Ya. Nah itu bagian dari teknik. Gitu. Oh, oke. Jadi secara ini teknik Luas dasar dia. ada ya, teknik dasarnya Nah ada. dasar itu utama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda ya, teknik dasar Kuda-kuda, utama. baru main pukul, Oh, cara oke. nangkis, Cara cara nangkis, ya. melangkah. Nah, langkah kuda-kuda pun ada ke depan, ke samping, ke belakang. Jadi kan arah itu kan musuh itu ada di kanan, ada di kiri, ada di belakang. Itu formasi kuda-kuda harus sejajar. Posisinya seperti orang nunggang kuda. Oke. Itu dasar teknik gitu. Siap, Bang. Jadi ini memang menarik nih Bang Hasan ya. Jadi gini guys, kenapa kita nanya
dan kita coba ngangkat silat condet gitu ya. Memang kita agak spesifik ya supaya kita juga memastikan bahwa kita mendapatkan narasumber sesuai dengan keahliannya, itu di condet, dia sebagai di silat di wilayah condet gitu ya guys. Nah, pertama adalah silat itu kan salah satu bela diri yang sudah masuk di kancah olahraga internasional ya. Jadi ini sudah menjadi. Tetapi di sisi lain ternyata silat itu adalah seni, ya seni. Dan tadi yang kita sempat Bang Hasan katakan bahwa syiar gitu ya. Nah ini kita masuk nih sekarang ya teman-teman nih soal seni dan syiar. Nah gimana ceritanya Bang? Itu bisa menjadi syiar dan itu menjadi seni di saat ini gitu Bang, di silat ini Bang. Ya jadi kalau silat itu kan kita membawa suatu sejarah, kita punya permainan gitu. Jadi kalau misalnya kita diundang acara milad gitu, kita hadir tuh. Jadi pas hadir, setiap wilayah dari segala penjuru datang tuh di acara milad. Nah nanti kan dipanggil dengan nama perguruannya. Terus dia atraksi di panggung, kalau kita bilang nandak gitu. Oh nandak. Nandak gitu. Nah main silat di panggung disebutin nama perguruannya. Nah itu kan syiar namanya. Oh syiar. Syiar, pengembangan seni dan budaya. Jadi artinya silat itu sebenarnya yang tadi saya bilang main pukul adalah pengembangan akal. Jadi silat itu akal gitu. Sekarang kan di seni ini dengan syiar budaya Betawi udah sangat meningkat gitu ya, dengan bermacam-macam perguruan di Jabotabek. Nah syiar itu kencang gitu. Jadi pada dasarnya memang tergantung kitanya melakukan sesuatu, bagaimana caranya kita ngebawa satu perguruan atas nama kampung kita, itu kan syiar. Ya, gitu, betul. Syiar akan menjadikan satu sejarah. Dulu si Anu pernah main silat di sini begini-begini gitu. Okay. Itu syiar budaya namanya gitu. Ya. Dari milad tadi itu diundang, dia main pukul, dia atraksi di panggung. Nah, itulah tersiarlah budaya dia di itu situ. Tahun sekali miladnya atau ada waktunya, Bang? Kalau milad itu silih berganti. Silih berganti. Nanti ada misalnya silat ini bikin milad, tahun ini, bulan ini bikin ini, bulan ini. Oh, jadi setiap satu tahun bulan itu ada bisa tuh. Banyak? Bisa banyak ya, Bang? Banyak, karena kita terundang terus tuh. Ada perguruan ini, sampai se-Jabotabek, sampai ke Bekasi, sampai ke Ciledug, sampai ke Bogor, sampai ke Depok luar gitu. Biasa, Bang. Jadi kita alhamdulillah sih silaturahmi udah kemana-mana dah untuk masalah perguruan silat. Ya mudah-mudahan insya Allah kenal se-Jabotabek kalau di perguruan silat tentunya. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman kan melihat di Jakarta ini mungkin hanya keramaian ya gitu, keramaian, tidak melihat ternyata ada komunitas ya silat gitu ya sebagai salah satu syiar dan seni gitu yang dikembangkan oleh beberapa komunitas ya. Istilahnya bukan komunitas ya, komunitas ini menamakan dirinya perguruan gitu ya, perguruan mulai dari sanggar. Namanya ya sanggar ya gitu ya, sanggar, mulai dari istilah ada main pukul tadi ya, ada nandak gitu ya, itu istilah-istilah menurut kita mungkin bagi teman-teman semua tuh istilah awam ya, tidak begitu kenal gitu ya. Tapi ini kita coba kenalkan gitu ya. Terus Bang mau tanya nih Bang gitu ya. Kalau palang pintu termasuk silat atau enggak nih Bang? Kalau di palang pintu itu kan unsur budaya sebenarnya. Budaya lebih di depannya gitu ya. Jantungnya budaya yang harus dikedepankan itu ada unsur mukadimah, dialek, terus ada tuntunan dan tontonan dan disilat. Tuntunan dan tontonan. Nah, jadi artinya dengan dialek bahasa Betawi yang bagus, dengan pantun tuntunan yang bagus, tuntunan itu nasihat. Misalnya nasihat ini salah satu orang ini mau minta anak perempuan si A misalnya dengan syarat-syarat yang begitu rumit. Jadi orang Betawi itu nggak sembarangan minta anak orang gitu. Gitu kan, artinya dengan syarat segala macam gitu. Sampai ada roti buaya yang harus dia bawa kayak gitu kan. Nah, terus ada istilahnya kayak pantun itu dia harus memenuhi syarat seperti misalnya pengantin laki harus sama-sama beragama Islam misalnya begitu. Nah, artinya pada saat masuk ke tontonan itu pantun-pantun lucu gitu kan. Gitu pantun lucu. Setelah dia memenuhi syarat baru dia melawan palang pintunya si pihak tuan rumah. Harus mengalahkan dulu gitu. Nah, itulah baku silat, pakam silat harus ditentukan. Bagaimana caranya kita menunjukkan suatu kesenian harus pakai pakem. Nah, sekarang kita belajar aja kan sampai malam, sampai jam berapa, kadang kita harus doa dulu, tawasul segala macam. Giliran malam pintu dia bercanda. Bagaimana pakem silat itu harus diadakan? Jadi lucu dengan bercanda beda ya Bang ya? Beda gitu. Ya. Jangan disamakan. Kalau mau lucu ya di lenong,
Ya. Tapi kalau di silat, lucu ya kasihlah pemahaman di pantun. Pemahamannya di pantun. Bang. Pantun gitu. Karena ada orang istilahnya dia mau nyelak pakai pantun. Nah, tapi silat ya harus silat, bakunya silat, pakamnya silat, gregetnya semua harus dapat di situ, gitu. Dengan powernya gitu. Jadi kan itu kan tontonan namanya. Nah di balik itu kan ada tuntunan, nasihatnya, syaratnya segala macam sudah dipenuhi, baru disilat gitu. Oh, siap. Jadi buat teman-teman nih kita nyaksikan dulu nih ada palang pintu ya. Jadi kita saksikan dulu yang satu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang naik bendi dari Pasar Minggu sampai Tanah Abang makan sekuteng. Dari tadi saya tunggu-tunggu. Nasi kira abang nggak jadi datang. Abang bisa aja bang. Bang untuk payah tulang matang tinggal sisir pada kejemur. Kalau di saya lagi datang, lagi mandi bisa jebol sumur. Jadi syarat yang benar begini bang. beli kue putu, beli kue talam. Belinya di depan rumah. Juragan saya nyari mantu yang beragama Islam, biar bisa seiman seagama. Bagaimana bang? Alhamdulillah bang. Pengantin beserta rombongan beragama Islam bisa diterima bang. Kalau begitu, abang serombongan saya terima. Dulu, itu baru syarat yang pertama. Itu yang pertama. Itu kan yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua pasang petasan di pinggir jalan, takut kena mata pada tutup pintu. Juragan gua nyari besan bisa main pukulan, supaya bisa ngejaga lo dia punya mantu. Bagaimana? Awas, Pak. Bener aja lagi. Kalah lo. Assalamualaikum. Oke guys, kita balik lagi ya di Tanya Ahlinya. Kita masih bersama sama Bang Hasan nih ya. Ahli silat di Condet gitu ya Bang. Praktisi, Ya. ya. Wah, praktisi ya. Iya. Praktisi silat di Condet. Banyak nggak sih Bang jawaranya di sana Bang? Kalau kita telusurin sih, kalau di Condet sebenarnya banyak. Cuma sebagian kan memang kalau orang Condet itu kan taruh kolot itu nggak mau bahasa riak lah gitu kan. Iya. Ada beberapa gitu. Nah alhamdulillah sih yang istilahnya masih mengembangkan seni budaya silat ada kayak Wak Nung Rosid, Wak Nung, Iya. almarhum Bang Ucin Silomacan, ada juga dari Rompe Sepecut, ada juga Bebe Sarmili. Jadi penggiat pelaku seni silat itu tokoh-tokoh silat banyak kayak Babe Nai, ada juga almarhum Wak Nung yang sekarang diterusin sama Bang Rahmat itu di perkumpulan Muara Condet itu. Iya. Ada juga beberapa lah banyak pesilat-pesilat Condet itu yang sudah berumur gitu ya, tapi masya Allah gitu dia masih semangat gitu kan, masih semangat gitu. Banyak ya Bapak Aing, Bebe Yahya, terus Babe Oji dan yang lain tuh banyak. Dia selalu terus gitu, terus mengangkat seni budaya silat itu. Jadi nggak pernah hilang sih gitu. Tokoh-tokoh silat juga bener banyak di Condet karena banyak yang mendem gitu. Oh, nggak mau tampil ya Nggak gitu mau ya. tampil. Oke. Jadi memang jawara ini banyak yang masih ya Bang ya. Banyak. Kira-kira Bang, minat anak-anak gitu ya, maksudnya anak-anak muda, anak-anak yang anak-anak dari SMP, SMA atau terhadap silat Condet itu masih banyak kah atau sudah mulai berkurang atau seperti apa pandangan mereka tentang silat Condet ini Bang? Kalau tentang silat itu sebenarnya kembali ke diri dia dengan unsur niatnya. Ada silat itu ada unsur olahraga, ada unsur prestasi, ada unsur cinta kesenian budaya Betawi di silat. Ya. Nah, pada saat dia belajar hanya olahraga, nggak lama tuh. Oh, Tapi nggak kalau lama. nggak lama, angat-angat kuku, Iya. gitu kan. Tapi kalau dia mau menciptakan suatu kreasi buat prestasi, dia serius akan belajar. Dia belajar dan belajar karena arahnya prestasi, gitu kan. Iya. Kalau sudah ibaratnya dia arah prestasi, berarti kan punya bekal untuk bela diri, jaga Betul, diri, gitu betul. kan. Karena hikmah di balik itu keuntungannya apa? Dia bisa jaga diri, dia bisa prestasi, dan dia bisa mengembangkan, dia bisa ngajar lagi gitu. Nah, adapun tadi yang di kesenian budaya,
pada saat dia cinta seni, dia terus berlatih. Pada saat dia gurunya diundang, dia akan hadir, dia mewakili gurunya untuk nandak di silat di panggung. Kebanggaan tersendiri. Kebanggaan ya, tersendiri, itu siar namanya. Ya. Makanya macam-macam gitu. Kayak pernah saya ngajar dari program Dinas Kebudayaan, Sudin Kebudayaan Jakarta Timur, saya ngajar beberapa sekolahan atau EPETRA, itu hampir 130 murid. Di 130 murid, itu programnya 3 bulan. Baru 2 bulan susut sampai 70. Susut lagi sampai 60 sampai 50. Jadi itulah yang bilang angkat-angkat kuku gitu, karena kurang pemahamannya orang tua. Sampai bilang begini orang tua, bilangin sama guru silat buat apaan sih? Sampai kayak gitu. Akhirnya saya panggil gurunya. Iya. Orang tuanya saya panggil. Saya kasih tahu, saya kasih pemahaman, silat adalah pertama buat olahraga, Betul. kedua juga buat kesehatan dari olahraga tersebut gitu kan. Terus yang kedua buat prestasi. Pada saat anak masuk sekolah di SMP, terus tiba-tiba ada kelulusan dia bisa silat, dia bisa tunjukkan tuh keahliannya di silat. Kan prestasi namanya. Betul. Membanggakan orang tua, gurunya, dan sekelilingnya atau gurunya atau orang tuanya gitu. Betul. Mungkin silat itu karena terlalu Indonesia kali Bang ya. Terlalu memang ini bela diri produk sendiri gitu ya, produk Indonesia lah itu ya. Tradisi budaya sudah muatan lokalnya sudah kuat sekali. Sehingga beberapa anggapan mungkin bagi orang gitu ya, apa sih silat gitu ya. Tapi ya kita harus lestarikan ya budaya ini kan gitu ya. Ya sebenarnya sadar diri, kembali ke diri kita gimana kita mencintai budaya kita gitu, apapun bentuknya gitu. Entah tari, entah silat gitu, entah musik gitu kan. Gitu. Ya. Luar biasa ya Bang Hasan ini ya. Bang, dengar-dengar Abang sering jalan-jalan juga nih gara-gara silat nih Bang. Ini supaya motivasi ya buat teman-teman semua bahwa silat itu ada benefitnya gitu Pak. Ya, jadi saya pernah juga beberapa teman-teman bikin silat nandak 24 jam di Kota Tua. 24 jam Bang? Nandak silat, itu Nandak dapat silat. rekor muri waktu itu. Wah, dapat rekor muri. 2017, 2018. Nah, itu nandak 24 jam. Ya. Dapat rekor muri. Terus pembukaan Asian Games juga kita di Senayan buka kolosal silat juga. Buka kolosal gitu. silat juga. Karena pada saat itu penutupan Asian Games kita diundang untuk bikin silat kolosal. Silat kolosal. Terus sampai di depan istana pun kita bikin kolosal juga. Pada saat itu. Nah, terus terakhir kita diundang dari Dinas DKI untuk mewakili Indonesia untuk nandak silat di sana di Korea Selatan pada saat itu. Korea Selatan, kota apa Bang? Di Seoul, ibu kotanya 2019. Itu dari musik Betawi, tarian Betawi, terus sama silat Betawi. Itu antusias, Masya Allah di sono. Luar biasa tuh 7 hari di Korea Selatan. 7 hari di Korea Selatan ya. Luar biasa Bang. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih uang ya. Dapat honor. Dapat sangu. Bisa jalan-jalan ke Korea juga ya. Bisa mempromosikan bahwa Indonesia itu luar biasa pluralnya dan kita punya bela diri sendiri gitu ya Bang. Betul, itu luar biasa Bang. Ke Korea Selatan ya Bang ya. Jadi Bang Hasan ini selain praktisi juga sudah banyak sekali ya gitu ya pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagi gitu Bang ya. Gitu. Bang, ada harapan Abang di silat di Condet. Apakah sekarang ini silat itu sudah mulai pudar atau mulai bangkit lagi gitu Bang? Gimana tuh Bang? Kalau pribadi saya sih sebenarnya ada pengembangan seni gitu. Pengembangan kesenian. Ya, artinya sekolah ini dari mulai SD, SMP, SMA itu ada muatan lokal gitu kan. Sekarang belum ya Bang ya? Ya, kalau dari Dinas Kebudayaan itu program itu sudah ada tapi di luar dari sekolah. Kegiatan di luar sekolah, ekstrakurikuler gitu atau apa Bang? Itu kan belum terpenuhi gitu kan. Ya. Nah artinya kita bicara olahraga kan banyak, ada taekwondo, ada silat segala macam. Tapi gimana caranya kita memasuki muatan lokal, seperti silat tradisi gitu kan, silat tradisi asli Betawi gitu. Jadi bagaimana caranya nih anak mengenalkan seni budaya Betawi di silatnya khususnya gitu. Itu belum ada eskulnya gitu kan. Harapan kita sih di Condet, kita gimana caranya Condet dulu berbuat. Bagaimana menyiarkan silat itu di suatu sisi di sekolahan,
Petra gitu. Memang di Condet sudah ada sebagian, tapi kan belum menyeluruh gitu. Iya, ya. Gitu. Jadi menarik nih muatan lokal ya gitu ya. Kalau kita lihat kan di daerah-daerah, misalnya kita ke Jawa Barat gitu kan, kan muatan lokalnya bahasa Sunda gitu ya. Yeah. Tapi kayaknya Jakarta belum punya ya, muatan lokal yang spesifik gitu ya. Ini buat teman-teman di Dinas Pendidikan mungkin ya, Yeah. dan teman-teman di Dinas Kebudayaan mungkin bisa dirumuskan mengenai muatan lokal agar tetap melestarikan budaya silat khususnya ini ya Yeah. Bang ya. Secara luas adalah budaya Betawinya, tapi khususnya adalah budaya silat. Dan Abang ini sebagai praktisi silat di Condet ini Bang. Bang Hasan, ini bela diri nih kan Bang ya. Iya. Selain seni, bela diri. Pernah nggak kelahi gitu? kalau- Atau apa? Bukan kelahi ya, lebih tepatnya membela diri atau membela kebenaran itu Bang. Terkait dengan keahlian Abang di silat ini. Ya jadi pernah sih, istilahnya waktu itu kebetulan di rumah saya itu ada satu suku ya, kita nggak sebutin sukunya. Ya. Dia datang dari daerah, dia bawa keluarganya, terus tiba-tiba dia berisik. Oh, berisik. Ya. Nah kebetulan orang tua saya lagi sakit. Saya tegur kan. Nah singkat cerita dia tersinggung gitu. Tiba-tiba pas saya lagi jalan keluar, itu dibalok di belakang tuh. Dibalok Abang. Maksudnya pakai kaso. Pakai gitu. kaso. Masya Allah. Nah, memang sempat kena gitu kan, kaget gitu. Pas saya berbalik, tiba-tiba megang celurit sama mandau waktu itu kan, gitu. Memang saya sempat kebacok juga gitu. Oh, kebacok Bang. Kebacok juga. Jadi karena saya dikerubutin bertiga, satu orang ini yang saya amankan dulu. Saya nggak mikir yang dua. Bagaimana caranya kalau dia pas dia ngebacok kan pasti narik dulu Pak. Iya. Iya Bang ya. Pasti Narik kan? Pakai Nah, iya, ada jeda. Pada saat dia narik, saya maju. Ya. Nah itu baru saya masuk tangan, saya ambil lehernya, saya banting, saya ambil tuh dia punya celuritnya, saya kalungin dia tuh, akhirnya 2 kabur. Jadi di saat itu memang posisinya kita nyerang itu silih berganti. Kalau bebarengan gimana caranya kita mau berontak? Yang penting kita punya sikap itu yang dibilang silat itu akal, yaitu salah satu kita amankan dulu. Ya, terutama Gitu. yang paling aktif ya Bang. Nah yang paling aktif, yang Iya, terdekat betul, gitu. betul. Pada saat dengan bacok kan bacok itu begitu. Iya. Nah, pakai itu tenaga, pepet dia buru-buru. ngambil tenaga dulu. Nah. Pada saat ngambil tenaga sempatan ya itu Bang. Ah itu satu napas, maju, ambil tangannya, banting, ambil barangnya, langsung leherin, dia kabur tuh yang 2. Nah itu sempat diproses di kepolisian waktu itu. Oh, proses ya Bang. Iya, karena kan megang senjata tajam. Oh, betul-betul ya. Jadi teman-teman tuh ya jadi kita kalau pendatang gitu ya, ya banyak diskusi lah ya sama tetangga gitu ya, ngobrol gitu ya Bang ya. Iya. Mungkin bisa berisik tapi kan ngomong maaf izin itu mungkin agak Ya, berisik. adab lah bahasanya. Adab ya, adab kita mesti jaga itu ya, bertetangga itu, hidup bertetangga. Wah, luar biasa nih Bang ya, untuk pengalaman ya bisa di-sharing ya. Ini manfaat buat teman-teman semuanya ya, bahwa sengaja kita angkat hal-hal gitu ya yang sifatnya agak berbeda gitu ya dengan acara-acara tanya ahlinya gitu ya. Kalau tanya ahlinya mungkin terlalu spesifik ya, ahli yang jago-jago apa. Tapi kita ini ahli ini silat nih guys. Jadi kalau silat itu kita harus jaga dan lestarikan. Ya sama tadi ya, mungkin muatan lokal nih ya, PR ya, kelihatannya PR nih buat teman-teman supaya bisa diformulasikan ya, supaya bisa jadi apakah itu menjadi salah satu kurikulum gitu ya, atau apa gitu ya, walaupun cuma mungkin di kelas berapa ya gitu ya, sehingga mereka punya dasar-dasar, dia tahu saya tahu ini ada silat gitu ya. Gitu ya, harapan Abang gitu ya? Ya harapan kita intinya ada dasar kecintaan dengan seni budaya. Betul, itu aja sebenarnya sih. Silat itu kan biar gimana pun kita harus bawa adab. Ya. Adab, etika, santun gitu. Ya. Kalau kita belajar silat mentang-mentang dia jago silat, nggak punya adab, ya percuma. Betul. Kan begitu. Sepintar apapun orang nggak punya adab, ya. Betul. Ya iya. Itu akan kesandung nantinya. Betul. Gitu. Betul. Ya, jadi itu memang adab tuh hal yang utama juga. Oh Bang. iya. Jadi, silat itu bukan belajar main pukul atau kelahi aja gitu Bang. Bukan. Bukan, tapi juga ada unsur-unsur Kecintaan. norma-norma ya, moralnya yang dibawa di situ ya Bang. Iya. Bang, ini kita di sesi akhir nih Bang. Ada pesan-pesan ini yang bisa disampaikan kepada teman-teman terkait dengan silat ini Bang? Kalau pesan-pesan sih, kalau di silat itu kan sebenarnya itu baku dengan perguruan-perguruan pribadi. Ya. Kalau menurut saya pribadi, apakah alangkah indahnya silat itu kita berkolaborasi. Gitu Silat kan? berkolaborasi. Silat berkolaborasi, kita sharing tentang silat gitu. Ya. Artinya kita tukeran ilmu lah gitu.
tukar ilmu. betul. Nah, selalu jaga ukhuwah, jaga Iya. silaturahmi. Artinya kalau kita nggak kembangkan dengan suatu wadah silat seluruhnya, itu kan menjadi baku, menjadi lu gua, Iya, gitu kan? betul. Makanya saya bilang tadi, kalau dia salah satu pesilat harus punya adab, sering silaturahmi, gitu kan? Iya. Nah, itulah yang istilahnya nanti dia akan mengembangi satu aliran silat itu, tahu, oh silat ini begini, oh begini. Perbedaannya dari unsur silat tadi itu adalah dengan karakternya. Beda gitu. Kalau dengan jurus mah ibaratnya semuanya sama, nangkis, mukul, nendang apa. Standarnya seperti itu, Bang. Ya. Tapi perbedaan dari karakter dan ciri khasnya itu. Karakter dan ciri khas. Iya. Itu sih intinya, bagaimana caranya terus mengembangkan seni budaya silat tradisi asli Betawi, ya, terus jaga ukhuwah, jaga silaturahmi, terus kembangkan terus gitu dari mulai dini sampai yang tua. Sekarang yang tua aja masih semangat gitu. Iya, betul. Jangan kalah gitu ibaratnya kan. Iya, betul. Itu. Bang, mau nanya. Setiap bela diri ini katanya ada sisi terang, sisi gelap. Ada nggak di silat? Kalau terang kan tadi udah jelas tuh, seni budaya apa. Sisi gelapnya ada nggak, Bang? Itu cerita gitu, Bang. Jadi kalau silat itu sebenarnya kan natural olahraga. Ya. Ya. Tapi kita bicara flashback ke belakang, itu orang dulu tuh ada semacam kayak bertawasul. Orang habis ngaji, turun balik tuh. Ya kan? Turun balik, dibaca selawat, dibaca tawasul, terus dia main silat. Ya. Nah, adapun yang bermacam-macam dia buat gitu, seperti ada urut, ada sesajen segala macam, baca-baca itu ciri khas perguruan masing-masing memang punya cara. Gitu, punya cara bagaimana mengajarkan muridnya gitu, dengan metode ini, macam-macam kan orang dulu begitu. Kalau kita kan dulu adabnya habis ngaji, kita tawasul, baca doa, terus main silat, seperti itu. Dan juga silat itu kalau orang dulu memang nggak jauh dengan tenaga dalam atau batinia gitu kan, seperti al-hikmah. Itu orang dulu pasti punya. Karena pada saat dia, orang dulu sekarang sama orang sekarang tuh beda. Contoh misalnya, orang dulu puasa jarang yang ganggu. Ya. Konsen. Betul. Gitu kan, khusyuk. Betul. Coba sekarang puasa, temen datang bawa es, dilihat orang jajan segala macam. Nah, artinya gini, pada saat orang belajar al-hikmah dulu, pada saat dia belajar silat, ilmu dalam, itu pada saat dia puasa, wirid, itu nggak ada yang ganggu. Saking kusuknya. Ya. Tapi sekarang belum tentu. Gira mau kusuk, handphone bunyi, ya nagih utang, ya teman datang. Nah, itu nggak bisa spontanitas atau ilmu yang didapatkan tuh kilat gitu, nggak bisa. Kan banyak tuh ada hikmah ini, ada hikmah itu segala macam. Memang silat itu sekarang sudah mengembang gitu kan. Ada yang dengan tengah dalam, mental segala macam. Itu kan ciri khas masing-masing. Nah, kalau kita pribadi ya unsurnya adalah olahraga. Bagaimana caranya kita mengembangkan seni teknik bela diri itu, yaitu akal. Gitu. Ya. Jadi tergantung sudut pandang orang aja, sisi gelapnya. Tergantung sudut orang aja gitu kan. Betul. Iya. Memang banyak sih kalau aliran itu yang macam-macam gitu dengan unsur ilmu ini banyak gitu. Kalau dulu kan ada rontek, ada ilmu kebal segala macam. Ya orang dulu mah ya kita percaya gitu. Betul. Dengan ada saya bilang tadi unsur belajar dia itu khusyuk. Tidak ada yang ganggu, istiqomah, khusus segala macam. Nah kalau sekarang mau khusyuk gimana? Mau puasa sehari aja kadang-kadang ada godaannya kan gitu. Betul. Memang luar biasa. Ya, guys, kita sudah banyak bicara dengan Bang Hasan selaku praktisi silat condet. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Minimal kalian dapat informasi soal silat condet, bagaimana Bang Hasan masih memperjuangkan untuk muatan lokal di sekolah-sekolah nantinya dalam rangka melestarikan budaya silat condet ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan.